weakness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Roy Suryo pasti heran, sejumlah ormas malah laporkan dirinya. Sejumlah organisasi masyarakat Yogyakarta mendatangi Polda DIY untuk mengadukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo pada Rabu 2 Maret 2022. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh saudara Roy Suryo menyangkut video Menteri Agama Menakyakut Khalil Qomas. Ketua Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) Timi Widayat menjelaskan kedatangan pihaknya ini mengatasnamakan sebagai Aliansi Rakyat Yogyakarta. Menurut dia, Roy Suryo dianggap membuat gaduh terkait postingannya di media sosial. Pemotongan video tersebut yang dilakukan dan diunggah ke sosmed itu menimbulkan kegaduhan. Padahal kita tahu kalau secara utuh video itu sebenarnya tidak membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing, kata Timi pada Rabu 2 Maret 2022 di Mapolda DIY. Timi mengatakan jika Roy Suryo sebelumnya sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh GP Ansor. Dengan demikian, menurutnya, Aliansi Rakyat Yogyakarta memilih mengadu di Treskrimsus Polda DIY. Kemarin di Polda Metro Jaya sudah ada laporan, jadi tidak bisa ada dua pelaporan, tuturnya. Dia mengatakan potongan video pernyataan Menakyakut Khalil Qomas yang diunggah Roy cukup meresahkan. Kita menunggu proses hukumnya seperti apa. Kita di sini menyampaikan ke masyarakat Indonesia bahwasanya pemotongan video tersebut sangat meresahkan, akan menimbulkan kegaduhan berbau sara, tutur Timi. Pun ia kecewa dengan sikap Roy Suryo yang pernah menjabat sebagai seorang menteri justru memantik kegaduhan di media sosial. Timi menyebut sebagai seorang mantan menteri, Roy semestinya lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Roy Suryo sebagai seseorang yang pernah menjadi menteri dan mempunyai tanggung jawab membantu presiden dalam hal itu membuat pernyataan yang membuat kegaduhan atas pemotongan video seperti itu sangat fatal, jelas Timi. Selain PNIB, elemen masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Yogyakarta ini juga terdiri dari Komunitas Pejuang Indonesia Joyo Kapijo, Komunitas Jogja Jaga Jogja. Selain itu, ada Sekretariat Bersama Sekber, Jaringan Moderat Indonesia, Markits, serta Garda Songsong, Buwono, dan sejumlah masyarakat atas nama pribadi. Bahkan diketahui pakar telematika dan informatika Roy Suryo merespon langkah sejumlah ormas di Yogyakarta yang melaporkan dirinya ke Polda DIY. Mantan politikus Partai Demokrat tersebut hanya tersenyum atas aduan itu. Rasanya tanggapan saya cukup senyum aja, tidak perlu sampai ketawa, kata Roy Suryo kepada jpnn.com pada Rabu 2 Maret. Ex-Menpora itu juga dilaporkan oleh Gerakan Pemuda GP Ansor ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Roy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian. Roy Suryo mengatakan aduan sejumlah ormas di Yogyakarta itu sangat mudah dipatahkan. Laporan polisi LP di Polda Metro Jaya masih dipelajari dan sangat mudah dipatahkan dengan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya kemarin. Apalagi ini baru sebatas pengaduan saja, kata Roy. Namun, Roy tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aduan dan laporan ke kepolisian. Pasalnya, Roy menganggap orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta tersebut yang seharusnya diproses hukum. Tidak apa-apa, hak masyarakat tetap saya hormati. Namun, para pemfitnah dan pemutarbalikkan fakta sebenarnya buser RP. Itulah yang seharusnya diadili oleh hukum atau malah masyarakat, kata Roy. Sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Yogyakarta mengadukan Roy Suryo ke Polda DIY. Mereka menilai Roy sudah membuat kegaduhan dengan mengedit video Menakyakut Khalil Qomas soal azan dan gonggongan anjing. Diketahui Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum KPMH Nuwana Salaidit mengkritik keras mantan Menpora Roy Suryo yang menggugah video pernyataan Menteri Agama Menakyakut Khalil Qomas tidak secara utuh. Menurut Muanas, yang membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing justru bukan Menakyakut melainkan Roy Suryo sendiri. Jelas, yang membandingkan azan dan suara anjing itu si Roy Suryo, bukan Menakyakut Khalil Qomas, tegas Muanas lewat cuitan di akun Twitternya. Muanas Salaidit dikutip dari Voi pada Kamis 24 Februari. Roy Suryo dalam beberapa cuitannya memang menggugah potongan video Menakyakut dengan durasi 34 detik.
Dalam video tersebut menjelaskan, menak ditampilkan tidak secara utuh. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu komplek, misalnya kiri kanan, depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu gak? Artinya apa? Suara-suara ini. Adapun suara itu harus kita ukur, atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola-musola masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu. Demikian potongan keterangan menak dalam video yang diunggah Roy Suryo di Twitter. Di keterangan video, Roy Suryo kalau video ini terbukti merupakan otentik 100% asli tanpa rekayasa atau editan. Dia juga menegaskan di cuitannya kalau memang jelas-jelas mengucapkan kata anjing dan menggonggong. Tadinya sempat saya kira ini hanya clickbait media untuk mendapat perhatian saja. Namun ketika media sekelas Detik, Tribun, Liputan 6 pun menuliskan hal yang sama, apakah layak suara muazin yang mengumandangkan azan panggilan sholat dibandingkan dengan gonggongan anjing? Ambiar, ucap Roy. Menurut Muanas, durasi dalam video tersebut telah dipotong sehingga pesan yang hendak disampaikan menak Yakut menjadi kabur. Intinya, tegas Muanas, menak hanya ingin mengatur pengeras suara. Dalam wawancara itu, meski Anda manipulasi dengan potong durasinya, jelas hanya mencontohkan pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Terbukti sama sekali tak ada sebutan azan termasuk di video utuh, ucap Muanas. Kritik senada juga disampaikan aktivis Nahdlatul Ulama Muhammad Guntur Romli. Dari berita yang dilampirkan Roy Suryo, tidak ada satupun yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dari judul-judul berita yang dilampirkan, tidak ada yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Tidak ada pula kalimat azan di pernyataan Menteri Agama. Jadi, yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing adalah Roy Suryo sendiri, ujar Gun Romli. Gun Romli juga menyajikan secara lengkap video keterangan dari menak Yakut. Begini isinya. Karena kita tahu, misalnya ya di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 hingga 200 meter itu ada masjid dan musola. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toa bersamaan di atas. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya, kata menak Yakut. Kita bayangkan lagi, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng. Itu rasanya bagaimana? Kata Yakut lagi. Ia kemudian mencontohkan suara-suara itu yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu komplek misalnya, kiri kanan, depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu, harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang terganggu, ujar menak Yakut.